Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Ratna Ningsih. Seperti biasa, saya akan kembali mempresentasikan buku cerita yang sudah saya baca yang berjudul Lutung Kasarung. Dan buku ini diceritakan kembali oleh M. Faiksani M dan diterbitkan oleh MAP Plus Bandung. Nah, kali ini saya mereviewnya dalam bentuk naskah dongeng. Sekarang saya akan membacakan dongengnya. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan besar yang mana dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Beliau adalah Raja Tapak Agung. Sang raja memiliki dua orang putri. Yang pertama Putri Purbararang dan yang kedua Putri Purbasari. Di akhir hayatnya, sang raja menyuruh Putri Purbasari untuk menggantikannya. Tentu saja hal ini membuat Putri Purbararang tidak setuju. Dia mengadu kepada tunangannya yaitu Indrajaya bahwa dialah yang pantas untuk memimpin kerajaan tersebut. Nah, akhirnya mereka berdua berencana untuk mencelakakan sang putri. Mereka menyuruh seorang nenek sihir untuk mengirimnya sebuah penyakit yang tidak ada obatnya kepada Putri Purbasari. Dan rencananya berhasil. Tiba-tiba saja tubuh Putri Purbasari merasakan gatal-gatal dan bernanah. Tentu saja hal ini membuat Putri Purbararang senang. Dia bisa memberikan alasan yang kuat untuk mengusir Putri Purbasari bahwa tidak pantas seorang putri yang dikutuk untuk memimpin sebuah kerajaan. Nah, suatu hari Putri Purbararang menyuruh seorang patih untuk membawa Putri Purbasari ke dalam hutan. Nah, sang patih pun pergi bersama Purbasari ke dalam hutan. Nah, sang patih yang baik hati, dia tidak tega meninggalkan Putri Purbasari sendirian di dalam hutan. Dia membuatkan sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu. Dia juga berpesan supaya Putri Purbasari bisa menjaga dirinya baik-baik. Nah, selama di hutan, Putri Purbasari ditemani oleh beberapa hewan di sana. Salah satunya ada seekor kera yang misterius. Nah, sang kera setiap harinya menemani sang putri. Dia membawakan berbagai macam bunga. Dia juga membawakan berbagai buah-buahan supaya sang putri senang. Nah, keseharian sang putri dia selalu duduk termenung. Dia merasa sedih dan merasakan penyakitnya yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Hal itu membuat sang kera berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Nah, suatu ketika sang kera pergi ke tempat yang sepi. Dia duduk bersemedi. Dia meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi jalan keluarnya. Tiba-tiba dari dalam tanah keluarlah air, yang mana air tersebut semakin lama semakin banyak, dan tempat tersebut berubah menjadi sebuah telaga. Nah, keesokan harinya sang kera menyuruh sang putri untuk mandi di telaga tersebut. Tanpa penolakan, sang putri pun mau mandi di telaga itu. Alangkah terkejutnya sang putri setelah selesai dia mandi. Dia merasakan tubuhnya itu tidak gatal-gatal lagi. Dia kembali menjadi sosok Putri Purbasari yang cantik, yang bersih, yang berseri seperti sedia kala. Wajahnya semakin cantik mempesona. Dan itu tentu saja membuat dia sangat bergembira. Begitupun sang kera, dia ikut merasakan kegembiraan sang putri. Nah, kita kembali ke dalam istana. Putri Purbararang dia penasaran bagaimana keadaan adiknya sekarang. Nah, suatu hari dia pergi ke dalam hutan untuk menemui sang adik. Alangkah terkejutnya Putri Purbararang ketika dia bertemu dengan sang adik. Adiknya terlihat lebih cantik, lebih mempesona, yang ditemani dengan seekor kera. Nah, Putri Purbararang tentu saja tidak senang. Dia kembali berpikir, dia takut kalau adiknya itu akan kembali ke istana. Lalu dia mengajak bersaing adiknya.
Barang siapa rambutnya yang lebih panjang, maka dia boleh kembali ke istana dan memimpin kerajaan. Awalnya Putri Purbasari menolak ajakan kakaknya itu. Tapi karena terus didesak, akhirnya Putri Purbasari pun mau menurutinya. Dan ternyata rambut Purbasarilah yang lebih panjang. Tapi sang kakak tidak mau menerima kalah. Dia kembali mengajak adiknya untuk bersaing. Karena dia tahu kali ini Putri Purbasari akan kalah. Karena dia akan bersaing, barang siapa tunangannya yang paling tampan, maka dialah yang berhak untuk memimpin kerajaan tersebut. Nah, tentu saja sang Putri Purbasari kebingungan karena dia belum punya tunangan. Sang kera yang melihat kebingungan sang putri, ia pun kembali duduk termenung. Sementara Putri Purbalarang, dia kegirangan bahwa dia sudah yakin di dalam dirinya bahwa dialah yang akan menang. Dia mengolok-olok sang putri bahwa sang keralah tunangan Putri Purbasari. Tiba-tiba sang kera yang lagi duduk bersemedi, perlahan-lahan tubuhnya berubah. Dia berubah wujud menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Putri Purbasari pun sampai bengong. Dia kaget, ternyata sang kera yang selama ini menemaninya adalah sesosok pangeran yang turun dari kayangan. Nah, Putri Purbalarang pun dia mengakui ketampanan sang kera itu. Nah, akhirnya dia mengaku kalah dan dia meminta maaf kepada Putri Purbasari. Dan Putri Purbasari yang baik hati, dia pun memaafkan kesalahan kakaknya itu. Dan akhirnya mereka semua kembali ke dalam istana, hidup rukun dan damai. Putri Purbasari yang memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan bijaksana seperti ayahandanya. Nah, itu tadi cerita Lutung Kasarung. Semoga bisa menghibur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.